Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil di pagi hari ini kita dapat melaksanakan penutupan ulumul Quran kelas 103 dan juga akan ada pemberitahuan terkait kelanjutan Luna Ustadz Denny Setiawan insyaallah dan eh, rundown pada sesi hari ini insyaallah yang pertama akan ada nasihat dan penjelasan kurikulum langsung dari Ustadz Denny dan selanjutnya akan ada pengumuman program dari mulai eh, peserta program ya yang dari awal sampai akhir sudah mengikuti program. Kemudian nanti akan ada pemaparan peserta terbaik yang keluar dari program UKIC 103 ini. Tanpa berpanjang waktu untuk Ustadz Denny dipersilakan. Ya, saya share screen dulu ya. Disable nih. Oh iya sebentar Ustadz. Sudah Ustadz. Ya, sudah kelihatan ya slide-nya ya. Sudah Ustadz. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsirun thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali ya di acara penutupan kegiatan kita beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah kita sudah biidznillah menyelesaikan beberapa rangkaian materi ya yang memang sudah dari beberapa tahun terakhir ya, mulai dari Ulumul Quran 101 ya, jadi pada aslinya dia itu memang banyak kita mengambil dari buku induknya itu Mabahithun ya fi Ulumil Quran karya Syekh Mana Al-Qattan. Ya, jadi mulai di 101 ya, kemudian di 102, kemudian sempat terjeda dan sebenarnya itu adalah bagian dari 103 yaitu materi usul fikih dalam Ulumul Quran. Itu materi aslinya itu materi Ulumul Quran 103 poin 1 sampai 4. Dan terakhir kemarin dan Ulumul Quran 103 di poin kelima sampai 8 atau materi kelima sampai materi ke-8. Ya, di mana kita belajar perumpamaan sampai kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya, ini mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk terus membumikan ya ulumul Quran. Ya, karena pada dasarnya Al-Quran itu ada 3 dimensi. Ya. Pertama itu kan berkaitan dengan pembacaan teksnya. Ya, ini dipelopori oleh ulama kiroat. Ya, karena mereka yang paling berjasa di dimensi ini ya terkait pembacaan teks yang mungkin itu banyak kita temukan dan sudah mulai juga ada kajian-kajian tentang kiroat. Kemudian ya kita kenal ya apa imam kiroat yang 10 ya. Meskipun kita terakhir memang tidak bahas detail di 102 di materi kedua itu berkaitan dengan kiroat Al-Quran. Ya, setidaknya kita kenal siapa itu yang Imam Nafi, Ibnu Katsir, ya Abu Amr, Ibnu Amr, Asim, Hamzah, Al-Kisai, Abu Ja'far, Khalaf, ya Imam Yakub,
ya, dan seterusnya. Dan itu ada ya, kalau Ana lihat beberapa apa namanya, kegiatan lah ya, berseliweran mungkin di medsos ya, kajian-kajian semisal kitab An-Nasyr ya, atau nazomnya Thayyibatun Nasyr ya, tapi kita tidak bahas. Nah, dimensi yang kedua itu ada penulisan teks ya. Jadi ini juga termasuk jarang, cuman mulai muncul juga ya, kayak misalnya pembahasan tentang rosem ya, bagaimana tulisan-tulisan teks Al-Quran itu ditulis ya. Dan akhirnya muncul ilmu rosem yang berkaitan dengan penulisan mushaf. Ini juga kita sempat singgung sedikit. Nah, justru yang dimensi ketiga ini ya adalah tentang pemahaman teks. Tadi kan tentang apa namanya, pembacaannya, penulisannya. Nah, dimensi yang ketiga ini memang banyak berkaitan dengan tafsir ya, pemahaman terhadap teks. Ya, dan ini yang perlu apa namanya, digali lebih lanjut ya, digali lebih lebih lanjut. Oleh karena itu memang untuk untuk bekal ya, kita memang harus mendalami tentang ulumul Quran ini. Dan mudah-mudahan ya ketika kita punya wawasan ya berkaitan dengan ulumul Quran, seseorang itu mestinya dia akan lebih luas lagi ya ketika mencoba menafsirkan Al-Quran, dan tidak terjebak sama pemahaman yang letterlock ya, atau kaku ya, atau nanti tantangan kita itu adalah hermeneutika ya, dari sisi orientalis ya. Itu mungkin kita akan sampai di pembahasan ya, tantangan-tantangan terkait liberal ya, dalam liberalisasi dalam ilmu tafsir ini ya, atau penafsiran. Nah, mulai dari hal-hal yang dasar kita harus paham ya, setidaknya di beberapa materi kita atau buku panduan kita yang sebenarnya itu ya cukup mudah lah ya. Semisal tadi Mabahithun fi Ulumil Quran ya, atau mau merujuk kepada buku-buku primer misalnya seperti Al-Burhan yang kita pernah eh, sebutkan ya di pendahuluan 101, ada Al-Itqan ya fi ulumil Quran di Suyuti ya, mana Hilul Irfan itu juga apa namanya, kitab-kitab rujukan yang bisa kita ambil lah kalau memang kurang puas dengan materi yang ada. Nah, nanti dalam beberapa waktu ke depan akan rencananya akan dibuat lagi ya lanjutannya, yaitu ulumul Quran yang di level 1 ya, kita punya 4 level. Itu di 104 yang nanti kita coba selesaikan lah kurang lebih materi-materi yang kalau dibuka itu di bab-bab terakhir di bukunya Syekh Mana Al-Qattan. Jadi mulai nanti terkait terjemahan Al-Quran ya. Kemudian kita berkenalan dengan corak-corak tafsir ya di periode-periode tertentu, jenis-jenisnya, dan juga buku-buku tafsir yang eh, disebutkan di buku Syekh Mana Al-Qattan. Nah, kemudian nanti poin 5 dan 6 ini rasanya nanti agak ganti buku ya, karena itu beda referensi. Kita harus tahu juga bagaimana apa namanya, tipikal-tipikal mufasir ya, dari sisi apa namanya, bagaimana mereka menafsirkan, dan juga nanti kita kasih contoh ya, kita kasih contoh tafsir yang terkenal yaitu tafsir Tabari ya. Jadi agar kelihatan ya, sebenarnya kita itu dalam menafsirkan Al-Quran itu punya kaidah-kaidah baku, tidak seperti kaidah-kaidahnya di hermeneutika, karena pada asalnya hermeneutika itu kan eh, apa ya, dia tuh menafsirkan aslinya itu teks-teks Bible ya, karena dia harus tahu bagaimana misalnya Bible itu ditulis ya, kemudian apa keadaan lingkungan ketika
kitab Bible itu bisa ditulis dan semisalnya, dan pada asalnya ini ilmu yang bermanfaat jika tidak diaplikasikan di Al-Quran ya. Misalnya itu cakep kalau dipakai metode hermeneutika ini ya, karena akan menjadi apa namanya, lebih tahu latar belakang. Tapi kan kalau Al-Quran ini kan kalamullah dan berlaku ya sepanjang zaman. Nah, nanti di poin 7 sama 8 itu kita akan lihat sebagai pembuka untuk masuk ke tingkatan kedua ya, berkaitan dengan Ulumul Quran 201 202 yang mungkin agak apa namanya, detail lah, tidak atau medium lah untuk kita memahami aspek-aspek ini ya, apa namanya, beristidlal, kemudian isu-isu agak-agak nyeleneh yang biasa kita dapati, dan pada akhirnya nanti ada produk-produk fikih yang di luar nalar, tidak tidak mainstream seperti produk-produk fikih di imam-imam mazhab yang lain. Itu disebabkan karena metode penafsirannya itu sedikit berbeda. Ya mudah-mudahan masih tetap semangat dan terus apa namanya, membumikan ulumul Quran dengan cara kita mempelajarinya, dan mudah-mudahan menjadi tambahan kita, bekal dalam memahami Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Itu saja dari Ana ya, Ustadz Aldi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Dipersilahkan. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Dendi atas pemaparannya. Selanjutnya akan ada sedikit pengumuman terkait ulumuran kelas. Jadi program ulumul Quran kelas ini memang ditujukan untuk iya, rangkaian program kelas ulumul Quran yang ditujukan itu untuk mempelajari ilmu Al-Quran dari dasar secara terstruktur dan bertahap untuk memudahkan masyarakat muslim mentadaburi Al-Quran. Program ini berkolaborasi antara Namal Institute dan Udur Sunnah Bandung. Namal Institute bertempat di area Depok ya, sekitar Kukusan Depok, belakang Universitas Indonesia. Sedangkan Udur Sunnah Bandung itu eh, berasal dari Bandung dan banyak founder dan pengurusnya berasal dari mahasiswa dan alumni Institut Teknologi Bandung. Kemudian kita sudah melaksanakan program kelas banyak 4 kali di bulan Oktober hingga November 2023. Dan berikut untuk terkait kepesertaan. Jadi jumlah peserta di awal itu sekitar 48 peserta. Namun untuk peserta yang mendapatkan sertifikat adalah 11 peserta ya, dihitung dari kehadiran seperti itu. Jadi rate kehadiran dan kemudian didapatkan dari ketika kita buat persentasenya itu 11/48 dikali 100%, jumlah total kehadiran yang didapatkan pada program kali ini sebesar 22,91% ya. Jadi memang itu berada di rate kehadiran atau kesuksesan, rate standar ya, kehadiran kesuksesan suatu program gitu itu di rate 20% sampai 30% konsistensinya, karena memang kita memasang target yang lumayan tinggi. Peserta yang mendapatkan sertifikat itu yang memiliki absensi di atas 75%, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk peserta terbaik didapatkan atas nama yang pertama Leli Purnamasari dan kemudian yang kedua adalah Handri Hadi Purnama. Kemudian untuk selanjutnya hadiah untuk peserta terbaik akan diberikan oleh
tim Namel dan dikirimkan langsung ke alamat rumah masing-masing. Secara umum, untuk 11 peserta terkait yang mendapatkan sertifikat adalah yang pertama atas nama Rodi Satriawan, yang kedua atas nama Rita Septiani, yang ketiga atas nama Revizal, yang keempat atas nama Muhammad Ramis Fakhri, selanjutnya atas nama Muhammad Jauhar Al-Fatih, selanjutnya atas nama Muhammad Dafa Al-Fatiri, selanjutnya atas nama Lali Purnamasari, selanjutnya atas nama Dewi Setiarini, selanjutnya atas nama Askanada Fatarani, selanjutnya atas nama Andri Hadi Purnama, kemudian selanjutnya atas nama Aina Zulfianti. Kami mengucapkan atas nama panitia Umuran kelas 103, jazakumullah khairan dan barakallahu fikum kepada para peserta sekalian yang telah semangat untuk belajar dan mengikuti program. Selanjutnya kami berharap untuk setiap peserta yang telah mengikuti program Ulumul Quran kelas 103 untuk kembali mengikuti program Ulumul Quran kelas 104 dan mengajak rekan, teman-teman, saudara untuk turut serta menghadiri Ulumul Quran kelas 104. Itu karena pun yang baru bergabung nanti di Ulumul Quran kelas 104 akan mendapatkan akses materi dari 101, 102 hingga 103 yang berupa Google Classroom. Jadi memang akses materi tersebut masih dapat digunakan untuk belajar secara mandiri dan juga setiap program kan kita membuat grup dan di grup tersebut ada Ustadz Denny juga dan Ustadz Zuhroni dan Ustadz-Ustadz yang akan mengisi lainnya. Tentunya para peserta selain mendapatkan materi mendapatkan akses juga langsung bertanya terkait perihal Ulumul Quran kelas ini atau materi-materi terkait Ulumul Quran langsung kepada Ustazuna. Demikian atas nama tim Namel Institute, atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga program yang kami buat ini bersama Udrus Sunnah dapat menjadi salah satu program yang berpartisipasi dan berkontribusi atas semaraknya pembelajaran Ulumul Quran di Indonesia. Demikian untuk penutupan di pagi hari ini. Untuk informasi program selanjutnya akan kami sampaikan di grup-grup Ulumul Quran kelas atau di sosial media Namal Institute beserta Udrus Sunnah di kemudian hari. Rencana untuk program selanjutnya insya Allah sekitar bulan Januari, Februari, jadi ditunggu saja. Dan semoga kita bisa merampungkan program ini sampai kurikulum akhir yang telah direncanakan oleh Ustadz-Ustadz di Namal Institute dan di Udrus Sunnah. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.